Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, salam jumpa di channel saya. Kali ini di video ini akan saya paparkan atau saya bahas sedikit mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus apapun itu yang terjadi di negeri ini. Negeri kita adalah sebenarnya negeri yang damai, yang tentram. Tapi akhir-akhir ini, masa sekarang ini, mungkin karena suatu kebebasan yang kebablasan. Dalam setiap tayangan, di video dimanapun itu, di media massa, ujaran, perkataan, ucapan itu sepertinya keluar begitu saja, dengan mudahnya, dengan entengnya kata-kata itu keluar, dengan derasnya, yaitu baik itu diucapkan oleh seorang negarawan, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang agamis, yang mengerti agama. Coba Anda saksikan, Anda simak, Anda perhatikan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kita, ya terutama masyarakat awam, dicekoki dengan ucapan, ujaran, bahkan hinaan atau sesuatu yang merendahkan, menyudutkan, kata-kata yang tidak enak didengar di kuping, yang tidak santun, kurang santun, terujar begitu aja menjadi konsumsi masyarakat kita. Kalau yang dengarnya mengerti, memahami apa yang diucapkan, apa yang diujarkan itu bisa dipahami, bisa dimengerti, itu wajar. Kalau orang itu mengerti apa yang dimaksud. Coba yang mendengarnya itu para generasi kita, anak-anak, pelajar yang belum tahu apa-apa, tiap hari mengkonsumsi, dicekoki dengan ucapan-ucapan yang tidak enak, tidak santun, menghinakan, teriakan, ujaran kebencian dan sebagainya yang tidak patut diucapkan. Sekalipun ucapan atau ujaran itu berdasarkan data, berdasarkan berdasarkan kebenaran menurut mereka. Tapi cara mengucapkan, cara mengujarkan, cara mengeluarkannya, tolong sedikit diperhalus atau diedit dulu,
dicerna dulu, di penuh pertimbangan sebelum dikeluarkan, diucapkan, atau ditayangkan. Karena apa yang akan terjadi? Generasi kita, anak-anak muda, apalagi para pelajar, akan terbiasa dengan kata-kata, ujaran, ucapan, atau hardikan, atau sesuatu yang menghinakan, perseteruan, pokoknya sesuatu yang tidak enak atau tidak lazim untuk didengar oleh generasi muda. Kenapa hal ini terjadi? Sudah saya katakan, ini mungkin karena kebebasan. Yang kebablasan, kita bebas berkata, memang tidak ada tidak ada batasan, silahkan saja. Tapi kalau ucapan itu dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik, menimbulkan suatu ketegangan, suatu kerancuan, tidak enakan didengarnya, tidak layak dikonsumsi, apalagi untuk anak-anak kita. Hal ini tiap hari kita dengar, tiap hari kita konsumsi, dicetoki. Yang mengucapkannya itu siapa coba? Orang-orang terpelajar. Ada negarawan, ada agamis, ya katakanlah setara kiai atau siapa itu. Mereka tahu, mereka itu pintar, mereka itu paham agama, mereka itu mengerti orang-orang yang pandai, tapi kurang santun dalam berujar. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada siapapun, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ingin mengutarakan atau mengujarkan sesuatu di media massa, tolong sesuatu yang tidak baik, tidak layak untuk diucapkan, sebaiknya disaring dulu, dipertimbangkan, dibuanglah jauh-jauh hal-hal yang kurang berkenan di kuping, tidak enak didengar. Rasanya jadi lama-lama, jadi kita jadi biasa dengan ujaran itu. Apa tidak takut mereka? Kita ini negara yang mayoritasnya Muslim, ya, beragama Islam. Tapi apa mereka tidak tahu, tidak pernah membuka katakanlah pernah Rasul mengucapkan begini, orang yang sangat jauh dariku di hari kiamat nanti adalah orang yang katakanlah tidak bisa menjaga kata-katanya, tidak bisa menjaga mulutnya. Apa tidak takut hal itu terjadi pada kita, generasi pencerca, generasi pemaki, generasi penghina, generasi penghina atau yang selalu merendahkan orang. Ada saran dari saya,
itu memang suatu yang baik, yang ingin diucapkan, diutarakan. Untuk apa ya? Untuk katakanlah menasehati atau apa ya? Menutup atau memarahi atau mengucapkan suatu atau menyalahkan atau merendahkan, bahkan menghinakan. Ya, saran saya alangkah baiknya kalau hal-hal itu diutarakan atau diucapkan, jangan ditayangkan pada media massa. Kalau Anda gentle, udah aja telepon, ditelepon orangnya, atau hadapi langsung aja ke rumahnya atau ke kantornya. Jadi urusannya antara Anda atau antara saudara dengan rival Anda, dengan yang akan saudara salahkan, dengan yang akan saudara betulkan. Nah, itu masalahnya hanya berdua, antara Anda dan rival Anda dan musuh Anda. Coba kayak begini, masalahnya jadi runyam negeri ini dengan seliburan, dengan ujaran, dengan hinaan dan ungkapan, dengan makian pada media massa, sehingga dikonsumsi untuk semua orang, dari yang kecil hingga dewasa, bahkan seluruh Indonesia. Justru malah lebih parah lagi, sampai semua negara tahu, sampai ke seluruh dunia. Apa itu suatu prestasi atau suatu apa ya, rasanya orang-orang kita itu pada pandai, tapi tidak bisa menyaring kata-katanya, pandai dengan bukti-buktinya, pandai dengan pemikirannya, pandai mengolah kata, tapi kurang santun mengucapkannya, mengujarkannya, menayangkannya. Coba sekali lagi pertimbangkan matang-matang, disaring lagi, dicerna lagi sebelum ditayangkan. Coba Anda perhatikan, Anda coba sekarang cobain ucapkan atau tayangkan dulu, baru Anda perhatikan. Nah, apa itu? Masuk ke naluri Anda apa enggak? Masuk ke hati Anda apa enggak? Kata-kata yang Anda ucapkan itu. Karena ini pengaruhnya, efeknya akan sangat luas. Merusak kepribadian, merusak image kita, merusak generasi penerus kita. Jadi sejak kecil anak-anak kita itu sudah terbiasa dengan ucapan-ujaran yang tidak baik, ungkapan penghinaan, penistaan. Memang itu benar Anda bilang, memang itu sesuai ya datanya yang Anda ucapkan. Tapi coba sekali lagi saya sarankan, bukan maksud menggurui, bukan maksud mengatasi. Ya, saya ini hanya menyarankan. Ya, harapan saya semoga dapat memperpanjang usia dunia. Walaupun itu cuma impian.
cuma guyonan. Tapi coba pikir yang lebih dalam lagi. Kalau kita berkata yang baik, berujar yang baik, yang menyejukkan, kabar gembira, menyenangkan, itu kan segar di kupingnya, nyaman di otaknya, di benak kita itu adem, tentram, nikmat. Itu akan lebih berguna, lebih bermanfaat daripada ujaran yang benar tapi tidak santun, sangat tidak sopan, makian, hina, tuduhan. Memang itu betul datanya, memang itu betul kasus, tapi tidak usah diucapkan begitu rupa. Apa yang kita ucapkan ini, apa yang akan kita ujarkan itu, sharing lebih dulu, pertimbangkan matang-matang. Iya. Kita mewariskan apa ke negeri ini? Dedikasi kita apa untuk negeri ini? Kita malu sama pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Pahlawan kita begitu berjuang gigih untuk suatu kemerdekaan yang kita isi dengan keburukan, kemunduran. Apa mereka tidak menangis melihat penerusnya seperti ini? Tidak santun, kebablasan, malu, izin kita. Kita ini orang timur yang tahu adab sopan santun. Mana budaya kita yang dulu, yang halus, terkenal dengan budaya isinnya, budaya malu. Kok seperti ini negeri ini? Jangan sia-siakan perjuangan mereka, para pahlawan. Kita menangis mereka, lihat kita acak-acakan negeri ini. Coba dedikasi kita apa terhadap negeri ini? Banyak hal yang baik yang perlu diucapkan. Banyak hal yang baik yang perlu kita, yang mudah kita ucapkan sebenarnya. Apalagi seorang yang berpendidikan tinggi, agamis, negarawan, ataupun mahasiswa, itu kan orang berpendidikan tinggi, orang yang tahu akhlak. Hati-hati dengan kata-kata dan ucapannya, itu harus dipertanggungjawabkan. Walaupun itu benar menurut Anda, suatu yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan yang Maha Esa. Kalau cara mengucapkannya, cara mengujarkannya tidak santun, kurang sopan, menjijikkan, memuak, udahlah, sekarang kita mulai susun, kita mulai
tertata lagi. Apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, perlu penataan sebelumnya. Tidak asal ngomong aja, tidak asal seenaknya dewek ujaran itu keluar, ucapan itu yang tidak baik keluar begitu saja. Mereka pikir apa? Coba Anda perhatikan sekali lagi. Coba Anda simak tiap hari. Benar-benar tidak enak. Sampai saya punya cita-cita begini. Saya ingin mendirikan sebuah sekolah kepribadian, di mana sekolah itu jadi referensi atau menjadi tujuan utama. Jadi sekolah itu khusus mendidik norma kepribadian seseorang. Kepribadian itu kan banyak. Kepribadian kita berhadapan dengan tamu bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan sesama kita bagaimana. Nah, sekolah itu akan mendidik. Jadi dengan kepribadian tinggi dan dengan hasilnya itu dari sekolah itu akan muncul atau akan terbit orang-orang yang berkepribadian tinggi, terutama cara berkomunikasi, cara berdialog, cara berucap, cara bergaul. Kepada siapa kita bergaul, dengan siapa kita berucap, berkata. Dengan sekolah itu akan menelurkan orang-orang atau manusia-manusia yang berkepribadian baik, ramah tamah, terutama nomor satu pertama adalah ramah tamah, tahu menempatkan diri, sangat peka terhadap sesuatu ucapan yang tidak baik. Orangnya selalu merendahkan diri, pokoknya berkepribadian negeri timur kita. Sekolah ini menjadi referensi atau sebelum memasuki dunia kerja. Jadi setiap calon tenaga kerja atau setiap pegawai ataupun yang udah pegawai menjadi sekolah wajib untuk memasuki atau mendapat pendidikan tempaan di sekolah ini. Jadi yang keluar dari sekolah ini mereka akan berkepribadian yang tinggi, selalu rendah hati,
tapi mempunyai daya peka terhadap, dia akan menjaga ucapannya, menjaga kesopanannya, jaga tingkah lakunya, selalu mengalah untuk menang, selalu mengalah dalam berucap, tidak keras kepala, menjadi jujur modal utama. Kejujuran adalah modal utama. Santun, ramah tamah. Selalu membela yang benar. Orangnya akan tidak selalu memaksakan kehendak, banyak mengalah, banyak memaafkan, banyak merelakan, banyak mengikhlaskan, benar-benar rendah hati dan berkepribadian tinggi, seperti seorang kesatria. Dia tidak akan memperlihatkan sesuatu yang menonjol. Dia tidak akan menonjolkan diri, tapi dia akan selalu merendahkan diri. Berkata jujur, selalu santun dalam berucap, dan sangat sangat peka terhadap sesuatu yang kurang menarik, terutama bermoral tinggi. Jadi orang yang di sekolah ini ditempa dengan kekuatan fisik sebagai benteng pertahanan dan kekuatan moral sebagai pencerminan diri. Jadi orangnya akan selalu merendah, sopan santun, ramah tamah, selalu menyapa yang baik-baik, berucap yang baik. Dia akan diam kalau sedang bertengkar. Dia akan banyak diam kalau sedang berselisih. Dia akan berkata kalau orang mulai diam. Seperti itu. Nah, semoga sekolah yang menjadi referensi untuk mengembalikan kepribadian budaya timur kita yang rendah hati, bersahaja, sopan santun, ramah tamah, selalu tersenyum menghadapi apapun. Tersenyum dihiasi senyuman wajahnya. Semoga impian saya ini dapat terwujud, dapat dukungan dari berbagai pihak. Yang mengajarnya tentu saja tenaga pengajarnya dari berbagai kalangan, seorang budayawan, dari seorang negarawan, seorang berkepribadian seperti itu, dari pihak pesantrennya atau kiai apapun. Nah, jadi sebenarnya sekolah ini terbuka untuk umum. Jadi negara kita kan terdiri dari bermacam-macam kepercayaan agama dan kepercayaan. Nah,
dari berbagai agama itu bisa kita rangkum di sekolah ini. Jadi punya toleransi tinggi, selalu mengalah dalam bersikap, selalu tersenyum menghadapi sesuatu, santun dalam berkata, tapi sangat dahsyat, sangat kuat dalam bertindak. Keputusannya adalah sangat kuat, sangat mutlak. Setelah pertimbangan, berbagai pertimbangan yang dia lakukan. Misalnya, satu kasus, dia berhadapan dengan seorang yang katakanlah ingin menang sendiri. Dia akan hadapi orang itu dengan membiarkan orang itu berujar dulu sepuas. Setelah puas, nah dia dengan penuh pertimbangan, dan itu pun karena dia meminta izin dulu orang tersebut untuk berkata. Setelah ada izin, maka dia akan mengucapkan atau berkata yang santun, dengan senyuman, dengan ramah tamah, dengan sopan dan santun, mengucapkan apa yang salah. Jadi begitu orang kepribadian, selalu merendah, selalu mengalah untuk kebaikan, mengalah untuk kemenangan, merendah untuk kebaikan. Semoga sekolah ini terbukti. Harapan saya dan impian saya terwujud, itu ingin memperpanjang usia dunia. Mungkin juga Tuhan berpikir, oh sekarang manusianya baik-baik, udahlah, kiamatnya ditunda dulu. Nanti kalau orangnya udah bejat, kan orang-orang berakhlak yang buruk, berbalik buruk, udah tidak terkendali. Nah biasanya, nah itu kan tanda-tandanya kiamat akan datang. Tapi kalau kita coba berkepribadian baik, rendah hati, ramah tamah, santun dalam berkata, kayaknya kiamat akan mundur. Kapan itu terjadi? Kalau kita berhasil sekolah. Ya udahlah, begitu aja yang saya ingin utarakan itu. Mengeluarkan undang-undang dalam diri ini. Semoga sedikit ada manfaat. Saya minta maaf kalau ucapan ini menggurui atau mengatasi orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang berpendidikan tinggi, apalagi itu seorang negarawan, seorang politikus, seorang kiai, seorang santri. Bukan bermaksud sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengatasi. Saya ini apalah saya, wong cilik yang ingin mengutarakan aja unek-unek hati ini. Semoga unek-unek hati ini menjadi perhatian, mewakilkan masyarakat yang
setiap hari mendengar kata-kata ujaran yang tidak baik. Semoga kata-kata ujaran itu segera berlalu, berganti dengan kesantunan, kesopanan dalam berucap. Demikian harapan saya. Semoga tayangan ini tidak menjadi hal-hal yang merisaukan dalam masyarakat. Justru saya ingin menenteramkan, mendamaikan, menyejukkan. Saya tidak bisa berkata yang lebih lagi. Karena apalah saya seorang yang berpendidikan rendah. Pendidikan saya cuma S3, SD, SMP, dan SMA. Wajarlah kalau kualitas isi kata-kata ujaran ucapan saya segini-gini aja. Semoga ada manfaatnya, sedikit manfaat, sedikit menenteramkan gitu. Tidak banyak saya ucapkan demikian. Semoga Anda tidak puas. Jangan lupa subscribe, komen, apapun. Coba jangan lupa bunyikan lonceng untuk kemajuan channel ini. Kepada saya doakan ya, kepada para mahasiswa, para pelajar, semoga kalian semua semakin maju, mewakili negeri ini, memajukan negeri ini, generasi penerus perjuangan bangsa, memajukan negeri ini dengan santun, dengan baik, dengan rendah hati, dengan intelektual tinggi. Oke. Kepada para negarawan, para bangsawan, para agamis, majukan negeri ini. Sama juga, ucapkanlah, keluarkanlah ajaran kebaikan dengan santun, dengan sopan santun, dengan sesuatu yang menyejukkan, nikmat di kupingnya, masuk ke dalam kalbunya tentu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.